Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama anggota Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Tangkudung, dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Bu Ellen, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, ada pernyataan dari Pak Presiden sebetulnya yang juga menarik bahwa apa yang terjadi saat ini karena memang ada beberapa proyek tol yang tertunda bahkan sampai 8-20 tahun. Nah, diharapkan proyek ini akan segera dijalankan dan 2 tahun ke depan ini akan selesai dan diharapkan akan mengurai kemacetan yang ada. Oke. Pertanyaannya tadi di awal Bu Ellen mengatakan bahwa jalan tol itu tidak selalu menjadi solusi kemacetan. Apakah itu tetap pada posisi itu atau bagaimana? Iya, tidak selalu menjadi ini kan bukti. Ya, istilahnya supply itu follow demand. Jadi diberikan fasilitas jalan akan meningkatkan lagi kebutuhan orang untuk pakai mobil. Okay. Nah, itu ya sering tidak dipercaya oleh orang-orang di pemerintahan bahwa supply follow demand itu untuk teori transportasi itu seperti itu. Artinya benar jalan tol itu diperlukan, tetapi tidak bisa segala-galanya itu ditumpahkan di jalan tol, terutama penggunaan kendaraan pribadi. Jadi memang kalau khususnya untuk Utara Jawa ini, kereta api bisa sangat menolong kalau mereka bisa diberikan fasilitas yang baik. Dari sisi kereta sebenarnya sudah cukup baik, tetapi kapasitasnya masih sangat terbatas. Selalu penuh gitu ya. Walaupun semuanya sudah serba baik, tapi kalau tol itu ditambah lagi, betul untuk keseharian bisa. Tapi kalau sudah volumenya tinggi dan tidak diantisipasi dengan baik seperti yang terjadi saat ini, memang tidak berdaya juga jalan tol. Tidak akan berdaya juga. Iya. Supply follow demand dan itu permintaannya akan terus bertambah ketika ada infrastrukturnya. Ya, itu di jalan seperti itu. Yang lebih bebas itu kan kalau udara dengan laut gitu ya. Walaupun ada kapasitas pelabuhan dan lapangan terbang juga yang harus diantisipasi. Artinya menurut Bu Ellen ada beberapa kapasitas moda yang harusnya ditambah. Ya. Kereta api misalnya. Kereta api misalnya. Ya, kereta api itu kalau sekarang sudah double track itu sebenarnya bisa sangat membantu karena yang diangkut tuh banyak sekali. Ya, sangat banyak. Kemudian tinggal diatur bagaimana integrasi di setiap stasiun, sehingga mereka yang turun di stasiun manapun di kota-kota besar di Utara Jawa ini bisa tersambung dengan baik untuk perjalanan selanjutnya. Itu yang menjadi orang ragu-ragu naik kereta sebenarnya. Karena kalau saya turun di stasiun lalu saya naik terus apa? Kemana lagi? Kemana lagi kan? Padahal kalau kita di luar negeri, di jadwal kereta itu kan sudah ada. Stasiun ini silakan disambung dengan bis ini. Itu sudah jelas. Kalau di sini stasiun tuh bisa celingak nggak tahu mau kemana, apalagi kita bawa anak. Integrasi moda transportasi itu menjadi sangat penting ya. Sangat penting di stasiun-stasiun. Bu Ellen, taruhlah memang itu masih kita harapkan 2 tahun ke depan. Artinya tahun depan ini masih mungkin akan situasinya seperti ini. Sangat mungkin. Antisipasi seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan supaya kemacetan yang terjadi seperti pada arus mudik tahun ini tidak terulang kembali? Ya, antisipasi itu sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, belajar dari tahun ini itu hal-hal yang bisa terjadi ini adalah pelajarannya terlalu mahal. Terlalu mahal ya. Tapi ya itu bisa jadi pelajaran bahwa antrian itu bisa dilakukan prediksi untuk mengantisipasi sebelum terjadi antrian lebih panjang. Antrian sampai 20 km itu kelewatan ya? Kelewatan. Seharusnya sebelumnya itu sudah diantisipasi. 20 km itu bisa jarak satu daerah ke daerah lain tuh, satu kota ke kampung-kampung itu. Iya, 20 km kan terlalu panjang untuk suatu antrian. Bahkan kalau kota kecil bisa ngelilingin kota kecil. Nah, Bu Ellen, artinya antisipasinya seperti apa sih? Misalkan harus ada pusat informasi dari pengatur lalu lintas ini sebelum para pemudik ini melewati jalur tertentu harus sudah diberitahu atau bagaimana sebetulnya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan informasi di command center di National Traffic Management Center itu semuanya sudah ada. CCTV sudah ada, bahkan sekarang sudah nggak sulit sebetulnya mereka untuk melakukan itu ya? Nggak sulit sebenarnya, informasi untuk menganalisis itu sudah ada. Iya.
sekarang ini yang saya lihat informasi itu hanya buat informasi, bukan buat analisis. Jadi informasi kalau media informasi boleh supaya pengemudi juga tahu oh ya itu macet. Tapi tidak ada analisis yang bisa dilakukan. Kalau saya melihat itu Kementerian Perhubungan dan kepolisian itu bisa minta bantuan kepada mereka yang bisa ahli untuk menganalisis itu, ya traffic engineer misalnya, untuk melakukan analisis. Kemudian ini harus diantisipasi sehingga harus keluar di pintu-pintu tol sebelumnya. Khusus untuk kasus tol panjang di Jakarta sampai Brebes ini atau tahun berikutnya. Atau bukan hanya keluar dari pintu-pintu tol tertentu, tapi jangan masuk pintu tol itu juga harus diberitahukan. Misalnya Jakarta, biasanya kan dari Jakarta tuh sudah naik lewat tol ya, terus sampai Cirebon, keluar dulu di situ, antar di daerah Cirebon dan sebagainya itu kan SPBU banyak, rumah makan banyak, walaupun udah banyak yang tutup juga karena tempatnya sepi ya, dan tempat istirahat juga lebih banyak gitu daripada kalau harus sama-sama lewat ini. Jadi memang iklan promosi atau yang tidak secara langsung diberikan bahwa Brexit tambah panjang loh ini jalan tolnya, itu memang jadi masyarakat ingin sekali lewat jalan tol itu, sehingga mungkin kalau tidak ada pengalaman ini tahun depan mereka akan merasa bahwa itu adalah segala-galanya jalan tol. Ya, padahal contohnya itu ke Jogja kan ada jalan lewat selatan. Kenapa nggak lewat situ gitu? Karena ada sensasi tadi tol. Ya. Sensasi. Kalau tidak macet memang cepat, tapi kalau macet 40 jam sampai Semarang gitu. Bu Ellen, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi.